Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat yang budiman, tak ada hari yang lebih indah selain melewati hari-hari dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat, atas segala limpahan rahmatnya dan hidayah dan nikmat yang lainnya yang luar biasa tidak pernah bisa kita hitung. Dan jikalau kamu coba menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, niscaya tidak akan pernah kamu bisa menghitungnya. Demikian Allah mengingatkan kita sahabat yang beriman. Untuk itu, syukur adalah merupakan bagian dari nafas kita yang seharusnya kita juga sebarkan juga syukur kita dengan senantiasa berbagi, memberi, dan peduli kepada sesama kita yang ada di sekeliling kita. Sahabat yang budiman, kali ini kita bahas tentang nikmati perbedaan. Hadirin dan sahabat dimanapun berada, kalau kita melihat, kalau kita menyaksikan di sekeliling kita, kemanapun kita pergi, atau kita contohkan sajalah, kita berjalan-jalan di taman yang indah sekali. Apakah sahabat melihat di taman itu hanya satu bunga saja, hanya satu warna saja, hanya satu corak saja, hanya satu bentuk saja? Tidak, para sahabat yang budiman, kita banyak melihat di sana keindahan yang beraneka warna, yang beraneka bentuk, yang beraneka corak, dan itu melahirkan keindahan, melahirkan kenikmatan kita memandangnya. Kenapa? Karena kita bisa melihat perbedaan yang harmoni, yang seimbang di antara semua yang kita saksikan tersebut. Dan sahabat yang budiman, ketika kita coba datang juga di tempat seorang penjahit umpamanya, apakah kita berpikir bahwasanya penjahit itu hanya melihat satu bentuk baju, hanya memproduksi satu warna baju saja, atau mereka tukang jahit itu hanya membuat pola yang sama saja bentuknya, tidak ada yang beda? Kita tidak akan pernah melihat satu hal yang sama, pemirsa, yang bisa melahirkan keindahan. Untuk itu, bagi mereka yang senantiasa bisa menjalani kehidupan yang penuh kenikmatan, bagi mereka yang bisa menjalani kehidupan yang penuh harmoni dan keseimbangan, biasanya mereka adalah orang-orang yang sangat menghargai, orang yang sangat menikmati namanya perbedaan, para sahabat yang budiman. Namun berbeda halnya juga ini sahabat, kalau perbedaan itu berkaitan dengan pola pikir, cara pandang terhadap permasalahan tertentu, atau perbedaan sebuah keorganisasian, perkumpulan, atau lain-lainnya sahabat yang budiman, maka kerap kali memang perbedaan tersebut, kalau bukan karena kedewasaan orang yang hidup di tengah-tengah perbedaan itu, kalau bukan karena kearifan, maka senantiasa kita kadang-kadang melihat satu orang yang berbeda dengan orang lain, lalu yang dilakukannya adalah saling mengklaim. Kita melihat satu kelompok yang lainnya dengan enak ataupun dengan tidak merasa bersalah, lalu menghakimi dan menjudge bahwasanya kelompoknya lah yang paling baik, yang the best, yang paling istimewa. Inilah rupanya para sahabat yang budiman, kalau orang tidak bisa hidup di tengah-tengah perbedaan yang sangat beragam, sangat kompleks, apalagi di saat sekarang ini para sahabat yang budiman. Bisa kita katakan bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah perbedaan itu kalau kita lari dari kenyataan tersebut. Jadi kalau kita melihat perbedaan itu adalah satu kenyataan, satu keniscayaan dalam kehidupan. Ada 3 paling tidak sahabat yang budiman yang bisa kita ambil pelajaran dari sebuah perbedaan yang ada, yang kita saksikan di setiap saat, di setiap waktu. Yang pertama, sebenarnya perbedaan yang senantiasa kita lihat di tengah-tengah kita, di lingkungan kita, apapun bentuknya, di sana akan melahirkan sikap ataupun sifat atau kesadaran diri kita bahwasanya betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mencipta, zat yang maha membentuk, zat yang maha mengatur, termasuk mengatur, membentuk perbedaan-perbedaan di tengah-tengah hambanya. Dan juga kesadaran ini akan melahirkan satu keyakinan, tidak ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yang Tuhan zat yang maha pencipta ciptakan di muka bumi ini sia-sia. Namun semua punya makna, semua punya arti, semua punya nilai. Dan sahabat yang budiman, yang kedua, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sebuah perbedaan yang bisa
yang senantiasa, yang setiap hari kita lihat dalam kehidupan, sebenarnya perbedaan ini melahirkan semangat untuk berinovasi, untuk berkreasi, untuk menyatukan suatu hal yang akan membangun sebuah perkembangan dan kemajuan. Orang selalu berpikir hal yang berbeda dari sebelumnya, asalkan tentunya jangan sampai perbedaan itu tentunya di luar batas yang ditentukan, di luar koridor yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama kita yang luhur, ajaran nilai moralitas ataupun etika sahabat yang beriman. Sehingga sekarang kita melihat banyak sekali perbedaan dalam arus berpikir, dalam konsep melihat sesuatu, akhirnya memunculkan satu kemaslahatan, memunculkan satu perkembangan tersendiri dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat ataupun di tengah-tengah komunitas. Jadi perbedaan seharusnya bisa melahirkan satu semangat untuk berkreativitas, untuk berinovasi sesuai dengan tingkat perkembangan zaman dari waktu ke waktu tentunya. Sahabat yang budiman, yang ketiga, apa yang bisa kita ambil dari perbedaan dalam skala besar? Sekali lagi, perbedaan dalam hal-hal yang kaitannya dengan pola pikir dan paradigma, bahkan dalam ajaran-ajaran ataupun mazhab mungkin yang ini sering muncul ke permukaan, sebenarnya melahirkan satu penghargaan dan toleransi yang demikian kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang, para pemirsa, apa yang menjadi pikiran kita, pola pikir kita, apa yang menjadi paradigma kita, itulah yang terbaik. Lalu siapa yang menilai? Siapa yang menilai? Kita semua adalah manusia biasa, bukanlah seorang nabi, bukan seorang mujtahid mutlak seperti para imam-imam yang dalam ajaran Islam itu sudah begitu luar biasa keilmuannya. Kita juga bukan orang yang segala hal kita mampu, segala hal kita bisa, segala potensi keunggulan kita rangkul semua. Jadi perbedaan akan melahirkan toleransi, saling menghargai, bahwasanya di tengah-tengah orang yang banyak kekurangan dalam aspek kehidupan apapun, kekurangan baik itu kemampuan, pandangan, sikap hidup, maka mereka yang punya kelebihan, mereka yang punya pandangan hidup yang bisa memberikan konsep, bisa memberikan ide, bisa memberikan gagasan yang lebih baik, saling membutuhkan ataupun saling melengkapi. Nah, itulah 3 hal yang harus kita ingat, para sahabat yang beriman, yang bisa kita ambil dalam setiap perbedaan yang kita lihat, yang kita saksikan, sehingga kita bisa menikmati bahwasanya perbedaan yang berjalan, perbedaan yang bergulir di tengah-tengah alur kehidupan cakrawala yang bentang kehidupan dunia yang fana ini, kita bisa dengan bijak, kita bisa dengan arif, hidup di tengah-tengah keharmonian, hidup di tengah-tengah keseimbangan, hidup di tengah-tengah kedamaian bersama orang-orang yang bahkan dengan sejuta perbedaan dari kita. Dan sahabat yang budiman, sekali lagi, merah, kuning, hijau, biru, putih munculkan perbedaan, namun pada akhirnya menjadi bagian dari lahirnya sebuah keharmonian, lahirnya sebuah keindahan yang bisa dinikmati oleh setiap orang. Dan sahabat yang budiman, kalau mereka yang tidak sama dengan kita dalam keimanan ataupun berbeda dengan kita dari aspek keimanan, maka yang harus kita garis bawahi, mereka itu adalah orang yang sama dengan kita dalam kemanusiaan. Untuk itu Rasul pun, Nabi Muhammad SAW pun diutus bukan hanya untuk satu kaum, untuk satu umat, hanya untuk satu golongan, satu kelompok, tapi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat, menjadi juru damai, menjadi inspirasi yang melahirkan kebahagiaan dan melahirkan harmoni dalam perbedaan dan keseimbangan dalam semua tatanan kehidupan. Sahabat yang budiman, semoga kita bisa melewati nilai-nilai kehidupan yang baik. Semoga kita bisa menjalani semua prinsip-prinsip kehidupan yang baik dengan senantiasa berpegang pada
kesadaran bahwasanya perbedaan itu sebenarnya indah untuk kita nikmati, bahwasanya perbedaan itu adalah khazanah yang luar biasa yang bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita tebar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita bisa menikmati perbedaan. Para sahabat yang beriman, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.